Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rian Astoni, NIM 20074048. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi komponen pada ekskavator. Sebelum masuk ke identifikasi, pengertian dari ekskavator adalah suatu alat serbaguna yang berfungsi untuk memindahkan material dari tempat ke tempat yang lain. Langsung saja kita masuk ke identifikasi komponen. Yang pertama adalah bucket. Bucket berfungsi untuk pengambilan material dipindahkan dari tempat lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya adalah bucket silinder, berfungsi untuk menggerakkan naik turunnya pada bucket. Selanjutnya adalah arm. Ini adalah arm ya teman-teman. Arm berfungsi untuk menarik material dari dalam, melakukan pengambilan material. Selanjutnya ini adalah boom ya teman-teman. Boom berfungsi untuk menghubungkan arm dan bucket pada ekskavator. Ini adalah boom silinder, berfungsi untuk naik turunnya pada bucket. Selanjutnya ada kabin. Ini adalah bagian dari kabin. Kabin berfungsi untuk sebagai tempat beradanya operator bekerja atau mengoperasikan ada alat berat ini. Selanjutnya ini adalah motor travel. Motor travel adalah berfungsi untuk menggerakkan ekskavator pada saat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah track frame. Selanjutnya adalah ini tracksaw, ada counterweight. Lanjut ke ini. Di dalam ini ada ini teman-teman. Ini ada motor swing, berfungsi untuk sebagai perubah aliran menjadi putaran yang akan ditransfer menuju travel gearbox. Selanjutnya adalah engine. Engine berfungsi untuk menggerakkan ekskavator dalam melakukan pekerjaan. Next, lanjut. Lanjut ke manifold valve. Manifold valve berfungsi untuk memudahkan kombinasi alat saat bergerak. Contohnya arm dengan boom atau bucket dengan swing. Ini adalah hydraulic pump. Hydraulic pump berfungsi untuk mengalirkan oli hidrolik dari tangki menuju sistem yang akan bekerja. Selanjutnya adalah manifold valve. Manifold valve ini terdiri dari 8 solenoid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berfungsi untuk memudahkan kombinasi alat berat saat bergerak. Contohnya arm dengan boom, bucket dengan swing. Muatan harian pada ekskavator yang pertama adalah
memberikan pelumas pada kepala silinder boom, sambungan boom, stick atau bucket atau sambungan bucket. Yang kedua, memeriksa komponen, ketinggian sistem pendingin, ketinggian oli engine, ketinggian oli hidrolik, sabuk pengaman, penyetelan trek dan serta undercarriage. Jika terdapat kerusakan, segeralah perbaiki atau lakukan penggantian komponen untuk mendapatkan performa yang lebih baik atau optimal. Yang ketiga, mengosongkan separator air sistem bahan bakar, membuang air dan sedimen tangki pada bahan bakar. 5. Menguji indikator dan meteran serta alarm travel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rian Astoni, NIM 20704048. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi komponen pada forklift. Sebelum masuk ke identifikasi forklift adalah peralatan angkat atau lifting yang menggunakan gardu atau fork dengan menggunakan sistem hidrolik sebagai tenaga penggerak. Lanjut ke identifikasi komponen. Yang pertama adalah ada fork. Fork berfungsi sebagai penyangga utama pada saat mengangkat beban. Yang kedua ada mesh. Mesh berfungsi sebagai tumpuan utama sistem pada lifting. Selanjutnya adalah ada silinder. Selanjutnya adalah rail wheel. Berfungsi sebagai tumpuan dari kendaraan. Rail wheel juga sebagai pengarah atau gerakan dari kendaraan. Selanjutnya ada overhead guard yang berfungsi sebagai pelindung untuk si operator. Selanjutnya ada full tank. Ini ada full tank. Berfungsi ada tempat penampung bahan bakar yang didistribusikan ke ruang bakar. Selanjutnya adalah counterweight sebagai penyeimbang dari beban kendaraan saat menerima beban. Selanjutnya ada engine terletak di dalam ini. Selanjutnya ada rem tangan. Itu ada tuas pemindah gigi, steering wheel, ada lift handle untuk menggerakkan mas condong ke depan dan condong ke belakang atau pada saat mengangkat beban. Untuk perawatan pada forklift ini adalah ganti oli mesin secara berkala, periksa dan ganti saringan bahan bakar. Selanjutnya dressing untuk semua nipple pada bagian penggerak. Yang kelima, bersihkan atau periksa saringan bahan bakar. Yang keenam, ganti atau bersihkan saringan udara. Yang ketujuh, periksa fungsi kerja kopling.
8. Periksa fungsi kerja hidrolik sistem. Yang ke-9, fungsi kerja aksesoris. Yang ke-10, periksa dan setel putaran pada mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Astoni, NIM 20074048. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi komponen pada wheel loader. Sebelum masuk ke dalam identifikasi, wheel loader adalah traktor dengan roda karet yang dilengkapi baket, efisiensi untuk daerah kerja kering, rata dan kokoh karena memiliki mobilitas yang tinggi. Wheel loader juga bergerak dengan articulate yang memberikan ruang gerak fleksibel yang tidak bisa dilakukan oleh crawler loader. Wheel loader merupakan alat yang digunakan untuk pemuatan material kepada dump truck dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke identifikasi komponen. Yang pertama ada baket. Baket adalah keranjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi utama ekskavator atau untuk mengeruk. Yang kedua adalah steel lever. Steel lever berfungsi untuk meneruskan gerakan dom silinder untuk menggerakkan baket agar dapat menampung atau membuang material. Selanjutnya ini teman-teman, ini adalah lip silinder. Lip silinder merupakan salah satu komponen wheel loader yang berfungsi untuk meneruskan tenaga hidrolik menjadi gerakan maju atau mundur untuk memposisikan baket ke depan dan ke belakang. Selanjutnya ini adalah lift arm. Lift arm adalah letak bagian depan wheel loader yang berfungsi untuk menyangga dan menggerakkan baket dengan sistem hidrolik. Selanjutnya adalah kabin. Kabin adalah komponen yang pertama yang ada di wheel loader. Komponen kabin ini merupakan tempat di mana operator wheel loader mengendalikan, menjalankan dan mengoperasikan wheel loader. Bentuk lain dari kabin ini berupa bilik kaca yang dipasang di tengah loader dan terdiri pintu, tempat duduk, dan alat pengendali loader lainnya. Selanjutnya adalah front wheel. Front wheel fungsinya agar kualitas stabilitas kendaraan terjadi lebih baik, sehingga berfungsi untuk membuat roda jauh lebih awet. Lanjut, ini adalah rail wheel. Rail wheel adalah atau sering disebut RWD, sistem penggerak mobil yang berada pada roda bagian belakang. Sistem penggerak ini bekerja dengan menyalurkan tenaga yang dihasilkan mobil ke roda belakang. Lanjut, adalah counterweight. Counterweight berfungsi untuk penyeimbang dari bagian belakang dari wheel loader. Di dalam sini adalah ada engine. Engine berfungsi untuk menggerakkan suatu wheel loader agar bekerja dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perawatan pada wheel loader. Yang pertama, periksa volume air tangki atau jumlah bahan bakar minyak dan volume tangki minyak saat beroperasi.
Yang kedua, periksa tekanan dan bentuk ban. Yang ketiga, periksa organisasi pengoperasian dan apakah tidak ada kekurangan pada peralatan bidang tersebut. Yang keempat, periksa jumlah oli pada mesin. Yang kelima, periksa atau cek kebocoran pada oli atau udara dan air pada setiap bagian komponennya. Yang keenam, cek pengencangan longgar atau kuatnya pada komponen tersebut. Yang ketujuh adalah bersihkan saringan udara. Yang kedelapan, apakah baut atau mur pengencangan dengan keadaan longgar. Yang kesembilan, periksa baket, boom, rocker, apakah ada kerusakan atau kelonggaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.